Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domingus Lende, NPM 21701000210027. Saya kuliah di IKI Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman video yang saya upload di Classroom. Pertanyaan yang pertama pertanyaan dari Octavianus Bulungongo. Apa yang dimaksud dengan energi angin? Sertakan contohnya. Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas. Contohnya kincir angin. Kincir angin bermanfaat energi angin untuk menghasilkan tenaga listrik yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Pertanyaan yang nomor 2 dari Mukhtar Abidin. Iptek bisa berdampak positif dan negatif. Jelaskan apa saja contoh dampak negatif dan positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dan positifnya. Yang contoh dampak positif: meningkatkan intensitas komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin marak dan terjadi sangat pesat ini rupanya berguna dan bermanfaat terutama bagi sektor komunikasi. Sebagai contoh yaitu adanya internet yang menjadi contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia ini semakin berkembang. Contoh yang berikut sebagai media pertukaran data. Kini melakukan pertukaran data bisa dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, misalnya dengan menggunakan email atau juga bisa menggunakan Nave Group dan juga bisa menggunakan World Wide yang merupakan jaringan untuk berbagi situs web. Contoh dampak negatif. Yang pertama, 1. Membuat orang kecanduan. Adanya perkembangan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik saja pada masyarakat luas, tetapi ada dampaknya juga bisa saja bersifat buruk. Salah satu dampak buruk atau dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah munculnya rasa kecanduan bagi seseorang. 2. Menambah ide kejahatan. Teknologi mungkin bisa saja membuat seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk atau jahat dan merupakan orang lain karena terinspirasi diri apa yang dilihatnya melalui internet, game online. Juga bisa saja menanamkan karakter yang buruk pada seorang anak-anak, sehingga anak-anak berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang tidak baik dan bahkan jahat. Pertanyaan yang ketiga dari Erina Ida Salima. Di zaman modern hal-hal yang berbau seni daerah sudah mulai tertinggal, khususnya seni tari tradisional, seni musik, dan masih banyak lagi. Bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mempertahankan hal-hal yang berbau seni daerah di zaman modern ini agar ada generasi yang bisa melanjutkan seni daerah?
Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Seperti kita ketahui sekarang bahwa yang bisa disebut dengan istilah kids zaman now, sedangkan mengandungi segala hal yang berbau modern seperti teknologi, fashion, dan juga budaya pun sudah mulai mengikuti budaya modern. Ketika kita melihat bahwa masing-masing daerah mempunyai seni musik, seni tari, kita harus terus belajar agar seni bisa berkelanjutan ke generasi muda. Pertanyaan yang keempat dari Susana, bagaimana mengatasi penyalahgunaan iptek agar tidak berkelanjutan? Menurut saya kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Orang yang membuat atau mengimplementasikan teknologi serta para pengguna teknologi lah yang harus bertanggung jawab. Jika ada penyalahgunaan teknologi, bukan si teknologi yang bertanggung jawab. Laju perkembangan teknologi sendiri tidak bisa kita hentikan. Misal, ada seorang yang berinovasi membuat aplikasi digital yang dapat menggunakan kamera handphone untuk mengambil gambar wajah seorang, lalu kemudian dari gambar tersebut dilacak semua akun sosial media atau aktivitas mereka di internet. Awalnya mungkin akan terdengar agak mengerikan, namun menurut saya tidak dapat beberapa penggunaan positif dari inovasi teknologi semacam itu. Jikalaupun ada yang berhasil melarang implementasi teknologi semacam itu, saya yakin ada orang lain yang nantinya akan mengimplementasikan teknologi tersebut. Pertanyaan dari yang nomor 5, pertanyaan dari Maria Save. Sebutkan contoh dampak iptek dalam kehidupan baik lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Di sini ada beberapa contoh dampak dalam iptek kehidupan baik lingkungan. Yang pertama seperti ada laptop, ada komputer, ada handphone, mesin-mesin, ada motor, ada mobil, dan lain-lain. Pertanyaan dari Siti Sumiati, tolong berikan contoh yang nyata hubungan antara teknologi dan seni, dan kemudian sebutkan dampak kemajuan teknologi di segala sektor, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Di sini contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, motor, mesin, mobil, dan lain-lain. Sering perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul seperti mobil terbang, autonomous car atau self-driving car, hingga alat teleportasi. Yang dampak positif
ada berapa? Ada 4. Yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. 2, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatapan muka. Dampak negatifnya ada 3, masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak Indonesia. Berikut, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Yang ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Yang ke-7, pertanyaan dari Nonita Maria Nuria. Apa yang dilakukan khususnya peran teknologi dan sains dalam dunia pendidikan untuk menghadapi revolusi industri? Nah, peran teknologi pendidikan dalam revolusi industri. Revolusi industri jelas berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mau tak mau, senang tak senang. Kita harus membuka diri menerima perubahan dari revolusi industri ini. Untuk membuka diri menerima perubahan tentu dibutuhkan persiapan-persiapan. Walaupun hasil riset Bank Dunia menyatakan bahwa kondisi negara kita sangat tertinggal serta era revolusi industri telah bergulir, hal tersebut harus membuat kita sebagai bangsa Indonesia terkejut dan optimis untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan bagi kesejahteraan bangsa ini. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.